Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan taufik serta hidayah, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, melembutkan hati kita hingga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan serta nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, yang tidak dapat kita jelaskan satu persatunya. Dan salah satu bentuk wujud syukur kita adalah dengan menghadiri jasadiah kita, ruhiyah kita, hati kita, pandangan kita, pendengaran kita, termasuk juga lisan kita untuk senantiasa bertalbiyah, untuk senantiasa berthalabul ilmi, salah satu bentuk ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Salawat serta salam terlalu pula kita tumpah curahkan kepada Rasulullah kita, baginda Nabi Muhammad ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di majelis Bumiku Mengaji. Alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kesempatan untuk menghadiri hari ke-20 bulan April 2026 atau bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kajian Senin malam yang seperti biasa kita akan mengikuti kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Ma'tun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, dan pada malam hari ini masih dalam rangkaian topik peristiwa Haji Wada. Dan tentu saja di dalam peristiwa Haji Wada itu terdapat beberapa peristiwa. Di antaranya pada malam hari ini adalah kita akan sama-sama menyimak tentang khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sambil menunggu kehadiran Ustazun Ali Hasan Babazir, Hafidhahullah Ta'ala, kami ingin sampaikan beberapa tata tertib, beberapa informasi-informasi yang panitia Bumiku Mengaji ingin sampaikan. Di antaranya, jemaah sekalian, seperti biasa, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kami mengingatkan, khususnya bagi kami selaku panitia dan umumnya kepada seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, didasari niat yang tulus, kemudian niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata untuk mencari ilmu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meneguhkan, mengistiqomahkan kepada kita semua hati-hati kita agar senantiasa bertalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, dan istiqomah untuk memahami, istiqomah untuk mengamalkannya. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, marilah kita ikat ilmu ini dengan tulisan, dengan eh, mengingat ilmu ini dengan tulisan, salah satunya adalah untuk menguatkan ataupun juga ingatan kita gitu ya, untuk menguatkan memori kita agar mudah untuk memurojaah ilmu yang telah kita pelajari. Berikutnya jemaah sekalian, marilah kita sama-sama untuk mentaati adab-adab majelis seperti halnya menutup aurat, wabil khusus kepada jemaah akhwat untuk senantiasa menjaga fitur kameranya ada agar dalam kondisi off. Dan tentu saja dalam kondisi eh, pembelajaran daring, tentu saja kita harus menjaga adab majelis eh, yang mulia sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya, bagi jamaah yang jamaah ikhwan, kami persilahkan jika ingin open camp selama kajian berlangsung, persilahkan open camp. Dan nanti di sesi kedua, seperti biasa kami akan buka kesempatan untuk tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya menyampaikan pertanyaan tersebut melalui chat box Zoom meeting ini, ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan klik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini. Berikutnya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kami ingin sampaikan bagi jamaah nanti yang ingin mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji
Insya Allah informasinya akan kami sediakan melalui akun sosial media Bumiku Mengaji. Di antaranya ada Instagram dan juga tentu saja kami menyediakan grup WhatsApp bagi ikhwan maupun juga akhwat jemaah Bumiku Mengaji. Insya Allah nanti di tengah kajian akan kami share untuk link bergabung ke dalam grup WhatsApp Bumiku Mengaji yang link ikhwan maupun juga akhwat insya Allah kami akan sediakan. Berikutnya jemaah sekalian, bagi jemaah yang baru saja mengetahui ataupun juga mengenal komunitas pengajian sunnah Bumiku Mengaji, kami ingin sampaikan bagi jemaah yang ingin mengetahui ataupun juga eh, melihat ataupun juga menyaksikan kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, kami persilahkan untuk berkunjung ke channel YouTube Bumiku Mengaji. Jemaah tinggal mengetik nama asatiz ataupun juga judul kajian yang pernah diselenggarakan oleh Bumi Mengaji. Insya Allah untuk kajian-kajiannya telah disediakan di channel YouTube Bumi Mengaji. Selanjutnya juga kami em, akan menyampaikan eh, untuk pertanyaan kami persilahkan kepada jemaah eh, bisa menyampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dapat menyampaikan secara langsung melalui tombol raise hand yang insya Allah oleh panitia akan di open mic untuk dibantu open mic sehingga jemaah dapat berkonsultasi langsung ataupun juga menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz Ali Hasan Bawazir. Alhamdulillah, Ustazuna Ali sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Si. Afan ini agak terlambat Apa kabar masuknya, Kang Ustaz? Si. Oh, Alhamdulillah bi tidak khair apa-apa wa Ustaz. afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Barakallahu fiik Ustaz. Taib, Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah kita sudah memasuki pukul 20 lebih 14 waktu Indonesia Barat dan untuk memanfaatkan waktu yang ada kami langsung saja persilakan kepada Ustazuna sampaikan kajian pada malam hari ini masih di peristiwa Haji Wada yakni Betul. khutbah Nabi Muhammad SAW di Mina. Tafadhol ya Ustazi barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang begitu besar rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Dengan memberikan rahmatnya kepada kita berupa dinul Islam yang begitu besar rahmat dan karunia Allah dengan agama yang mulia ini. Yang dengan ini memulia Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, menjadikan kita sebagai hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala itu sebuah syaraf, sebuah kemuliaan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba dari Rabbul Alamin. Kita adalah hamba dari Tuhannya alam semesta yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatunya. Kita tidak menghambakan diri kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menghambakan diri kepada manusia, kita tidak menghambakan diri kepada siapapun itu, ya, kepada hewan, kepada pohon dan batu dan yang lain sebagainya. Namun kita hanya menghambakan diri kepada Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Walillahil hamd wal minni. Segala puji bagi Allah atas anugerah Islam yang sangat besar ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan sebagai umat yang terbaik, umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang terbaik dan diutus kepada kita Rasul yang terbaik Muhammad bin Abdullah, dan kemudian dianugerahkan kepada kita kitab suci yang terbaik. Alhamdulillah, ini semuanya nikmat-nikmat yang tidak akan pernah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang setimpal.
Kenapa tidak akan mungkin kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang setimpal? Karena nikmat ini ikhwatal iman akan antum merasakan, akan terus kita akan merasakannya terus menerus sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ahlul jannah, minta sama kakak, ya, sebagaimana Allah sampaikan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada kami untuk sampai kemari, dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali dengan izin Allah. Afwan sebentar jemaah. Afwan sebentar. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ya, afwan. Barusan Sofia nuang teh sampai sekarpet, jazakallah khair. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita alhamdulillah dalam kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih dalam pembahasan tentang Hajjatul Wada'. Di dalam Hajjatul Wada', di mana pembahasan kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mabit di Muzdalifah, yang bahasa lainnya atau istilah lainnya adalah Masy'aril Haram. Ya, sebagaimana penamaan Muzdalifah itu dengan Masy'aril Haram disebutkan di dalam sejumlah riwayat, ya, wuqufu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Masy'aril Haram. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mabit di Muzdalifah, beliau di sana sampai sholat subuh, ya, dengan satu azan dan satu iqamah, dan itu di hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari Haji Akbar, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengumumkan kepada orang-orang musyrikin, ya, bahwa ini hari perpisahan, hari di mana Islam tidak lagi bersinggungan dengan kesyirikan dan orang-orang musyrik. Dan pada saat itu, hari itu adalah hari Sabtu, karena wukufnya di hari Jumat, dan ini di hari Sabtunya. Ikhwatal iman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari itu, dan beliau melanjutkan perjalanannya, ya, di tanggal 10 ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan ibadah, yaitu menuju ke Mina untuk melempar jumrah, ya, menuju ke Mina untuk melempar jumrah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sana ketika Nabi masih di Muzdalifah, ya, ketika Nabi SAW masih di Muzdalifah, ada seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mudharris At-Tai radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Muzdalifah." Ya, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang mabit di Muzdalifah. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, jitu min Jabalai Taib, aqlaltu matiyati wa at'abtu nafsi. Wallahi ma taraktu min hablin illa waqaftu alaihi. Fahalli min hajj." Beliau mengatakan, ketika menemui Nabi SAW di Muzdalifah, beliau mengatakan, "Ya wahai Rasulullah SAW, aku datang dari arah yang sangat jauh, dan aku melelahkan kendaraanku, memaksa untuk sampai di sini, dan aku terus menerobos sampai seperti itu, dan aku sampai di wukuf, ketika wukuf di Arafah, waktunya sudah malam, ya.
Aku wukufnya itu sudah malam, karena sudah lewat malam. Fahali min haj, apakah aku masih sah hajiku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man syahida ma'ana hadhihi salata wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi Arafah qabla dhalika laylan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada tafathuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikut sholat bersama kami, sholat subuh ini di Muzdalifah, dan dia wukuf bersama kami sampai kami jalan, atau dia sebelum itu dia wukuf di Arafah malam atau siang hari, maka dia telah sempurna hajinya. Dia telah sempurna hajinya, telah menunaikan semua nusuk dan ibadahnya. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang batas akhir waktu wukuf di Arafah bagi sebagian jamaah yang tidak mampu untuk melakukan wukuf secara keseluruhan sebagaimana secara seperti yang di waktu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia masih bisa wukuf itu pada tanggal malam malam tanggal 10 Zulhijjah sampai sebelum fajar. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Musdalifah ini, beliau memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya, untuk mencari kerikil-kerikil untuk lempar jumroh. Ya, di situ Ibnu Abbas mengumpulkan 7 kerikil ya dengan ukuran-ukuran yang kecil. Dan setelah diletakkan ke tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerikil-kerikil itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Na'am bi amthali haula wa iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwu fid din." Hadits ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Kata Nabi SAW ketika melihat kerikil-kerikil kecil itu, kata beliau benar, ya, dengan seukuran inilah untuk melempar jumrah. Ukurannya kecil-kecil. Hati-hati kalian, jangan berlebihan di dalam beragama. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan di dalam agama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini di antara sejumlah hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan larangan berlebihan di dalam beragama. Bahwa hulu, bersikap berlebihan itu haram, adalah sikap yang haram dan mengantarkan kepada kebinasaan. Bahwa seseorang tidak boleh berlebihan, harus sesuai dengan tuntunan dan syariat, sesuai dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang ketika melempar jumroh ya, mereka berharap melempar dengan batu yang besar. Ada yang berangkat sampai melempar sandalnya, melempar payungnya. Ya, kalau perlu mungkin kalau bawa granat di granat itu. Ini jumrah ini. Ya, sebagian orang bersikap bulu sekali terhadap ketika melakukan ibadah ini. Ya, padahal tujuan lempar jumrah itu sendiri pada hakikatnya adalah untuk iqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk melampiaskan nafsu, keinginan untuk melempar setan seperti yang dipersepsikan oleh sebagian orang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sehingga ada seorang syekh yang sempat menceritakan ya bagaimana seorang syekh ini cerita. Beliau mengingatkan seorang jamaah dari beberapa negara Islam. Beliau tidak menyebutkan secara spesifik jamaah haji ini dari negeri mana ya, membawa batu yang cukup besar ya, batu bata utuh ya, seukuran batu bata utuh itu ya, mau dipakai untuk melempar jumrah. Kata syekh ini, ya mahlan ya, kata beliau diingatkan, jangan kamu berlebihan wahai saudaraku, bukan seperti ini, bukan seukuran ini melempar jumrah, kecil-kecil begini nih ya, kecil-kecil, ukurannya seukuran kacang begitu ya, seukuran kacang batu untuk melempar jumrah ini. Nah, kemudian orang itu melihat kepada syekh ini. "Kamu ini siapa?" kata dia. "Kenapa kamu melarang saya? Ini akan saya pakai untuk melempar setan," kata dia begitu. Kata syekh ini, "Ya akhi,
Kalau antum ini ngelempar, kalau kena kepada itu tugunya ya, di zaman dulu masih bentuknya berupa tugu, bukan seperti dinding besar seperti sekarang dan bertingkat-tingkat. Ya. Kalau antum salah lempar, kena kepala orang, bahaya, madarat. Ini malah menimbulkan dosa. Ada syaitan, harus dilempar, kata dia. Kemudian orang yang diperingatkan itu melihat sang syekh ini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, begitu ya. Dan kemudian, anak tahu antum siapa. Ya, anak tahu antum ini siapa, kata orang yang ditegur itu. Syekh ini mengira mungkin orang itu melihat beliau di salah satu kajian atau ceramah atau konten dakwah yang beliau produksi. Ternyata komentar orang tersebut kepada sang syekh, dia mengatakan, anak tahu antum siapa. Antum ini pasti saudaranya setan. Ya, antum belain setan, katanya. Antum belain setan, nggak boleh dilempar dengan batu besar. Sampai antum sebegitunya, pasti antum ini saudaranya setan, kata dia begitu. Nah ini, subhanallah, sikap hulu ikhwatan iman. Di dalam melempar jumrah saja, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan urusan yang lainnya? Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Bagaimana terkait dengan akidah? Ya, sesuatu yang terkait dengan keyakinan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan jauh lebih berbahaya ketika seseorang itu bersikap hulu di dalam permasalahan akidah. Itu yang terjadi pada sebagian kita, sebagian kaum muslimin, bersikap hulu kepada kecintaan kepada ahlul bait, kepada ahlul bait Nabi, ya, dan akibatnya kemudian sampai berlebihan mencintai mereka, sampai menempatkan mereka atau memberikan kepada mereka sejumlah sifat-sifat ketuhanan, layak diminta, dimohon, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langit dan bumi dicipta untuk mereka, jika bukan karena mereka tidak tercipta langit dan bumi dan banyak lagi yang lain. Mengatakan mereka maksum, tidak bersalah, sampai mengkafirkan para sahabat karena memunculkan halusinasi, pertentangan dan pertikaian antara sahabat dengan ahlul bait Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini dilakukan oleh sebagian orang yang bersikap hulu di dalam antipati terhadap perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa kita harus membencinya, harus kita antipati terhadap maksiat dan dosa. Tapi hulu, berlebihan terhadap kebencian, berlebihan terhadap kebencian dengan kepada perbuatan maksiat dan dosa. Akibatnya menjerumuskan seseorang kepada takfir, mudah mengkafirkan. Kamu berbuat ini, kafir. Kamu berbuat itu, kafir. Kamu berbuat ini, kafir. Mudah dikafir-kafirkan karena hulunya, sikap berlebihan dia di dalam beragama. Ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Berlebihan, terlalu optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Optimis dengan rahmat Allah itu baik, bahkan termasuk amal ibadah yang luar biasa, memiliki sikap raja, harapan yang besar kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi kemudian bersikap hulu di dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking besarnya sikap harapnya atau rajanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengentengkan maksiat dan dosa. Menggampangkan perbuatan maksiat, mengatakan tenang saja, Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan khawatir, pasti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sehingga menjerumuskan seseorang kepada pemikiran nyeleneh dan sesatnya kaum Murji'ah. Ini semuanya sikap hulu, ya, sikap berlebihan di dalam agama. Kecilnya urusan lempar jumrah dengan menggunakan batu yang lebih besar dari seukuran kacang saja, itu dikatakan hulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah-akidah yang berlebihan, ya, dengan ibadah-ibadah yang nyeleneh, yang menyelisihi sunnah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya, ya, sebelum terbitnya matahari. Ada setelah sholat subuh di Musdalifah, sebelum terbitnya matahari, beliau meninggalkan Masy'aril Haram, meninggalkan Musdalifah. Berbeda dengan orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin di era jahiliyah, ya, dan juga di era Nabi SAW sebelum mereka dilarang untuk berbaur bersama umat Islam di dalam menunaikan ibadah haji. Mereka ini tidak meninggalkan Musdalifah kecuali setelah matahari terbit. Ya, tapi di sini Nabi SAW mengajarkan untuk menyelisihi mereka. Dan ini diantara, ya, sikap yang harus dipahami di dalam
sikap beragama di dalam dinul Islam, bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita akidah, ibadah, sikap dan perilaku yang berbeda dengan orang-orang di luar kita. Bahwa itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar di dalam akidah Islam, bahwa kita itu berbeda dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Bahwa kita berbeda dengan mereka di dalam akidah, di dalam ibadah, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, termasuk juga kita melihat di dalam sejumlah contoh ibadah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau beribadah, bagaimana di dalam sejumlah sikap, ya, kita melihat hal itu, sehingga para ulama pun sampai mengatakan bahwa tentang al-wala wal bara, sikap loyalitas, cinta dan benci karena Allah, itu merupakan pembahasan yang paling banyak dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah setelah pembahasan tentang Tauhid. Setelah pembahasan Tauhid, pembahasan berikutnya adalah tentang Al-Wala wal-Bara. Termasuk juga apa yang kita baca di dalam hadis ini. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan untuk meninggalkan Musdalifah sebelum terbitnya matahari, untuk berbeda dengan dari orang-orang musyrikin yang mereka tidaklah meninggalkan Musdalifah kecuali setelah terbitnya matahari. Di sini Nabi SAW membonceng Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya, membonceng Al-Fadl ibn Abbas. Al-Fadl ibn Abbas ini adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Al-Fadl putra dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya, dan Al-Fadl ibn Abbas ini orang yang ganteng. Ya, dia sepupu Nabi SAW, orang yang ganteng, rambutnya bagus, wajah putih, tampan gitu. Dan sedangkan sebelumnya Nabi SAW membonceng Usamah bin Zaid radhiyallahu an, dan saat ini Usamah berbaur dengan kaum muslimin yang lainnya, berjalan. Ya, adapun Fadl dibonceng oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menunggang ontanya ini untuk menuju Mina, ada serombongan wanita yang lari. Ya, serombongan wanita lari. Dan di situ Al-Fadl ibn Abbas, biasa anak muda, kalau melihat perempuan, ya tidak bisa mengedipkan mata. Dia melihat terus rombongan wanita lagi lari. Maka Nabi SAW meletakkan tangannya di matanya Al-Fadl, ditutup mata Fadl ibn Abbas. Dan Al-Fadl ditutup matanya, dia tetap aja maksain untuk melihat. Ya, ditutup kemari, matanya kemari. Ya, untuk menghindar dari arah tangan Nabi SAW yang menutupi wajahnya. Dan Nabi SAW pun mengikuti arah wajah Al-Fadl ibn Abbas supaya tidak melihat wanita-wanita tersebut. Ya, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Karena antum tahu bahwa ketika itu, ya, di dalam melaksanakan ibadah haji, wanita itu dengan kondisi ihramnya, walaupun tetap menggunakan sejumlah pakaian yang syar'i, di saat itu ada dua hal yang dilarang bagi mereka, yaitu tidak boleh memakai niqab, tidak boleh memakai sarung tangan. Jadi sebagian dari mereka wajahnya tersingkap, sebagian dari mereka wajahnya tersingkap karena tidak pakai cadar. Ya, la tantaqib wa la talbisul qaffazain. Ya, tidak boleh pakai niqab, tidak boleh memakai sarung tangan. Ini di antara aturan syariat terkait dengan wanita ketika berihram. Maka yang biasa pakai cadar, dia tidak boleh pakai cadar. Tapi bukan berarti juga, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka-mereka yang sudah biasa bercadar kemudian kashifatu al-wajh, menyingkap wajahnya. Bukan seperti itu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan bahwa walaupun mereka ini tidak bercadar, tidak menghalangi mereka untuk menutup wajah mereka dengan panjangnya kerudung mereka. Ya, kerudungnya akan panjang. Ketika ada rombongan laki-laki, mereka menutup wajah mereka dengan panjangnya kerudung mereka. Itu yang dilakukan oleh ummahatul mukminin dan juga dilakukan oleh kaum muslimah di zaman itu. Ya, bukan berarti kemudian tidak menutup wajah sama sekali ketika terutama dilihat oleh kaum laki-laki. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika rombongan wanita ini berjalan dengan berbondong-bondong seperti itu, maka pasti terlihat di antara mereka ada yang menutup wajah, ada yang tidak, karena mereka berbondong-bondong satu dengan yang lainnya. Pasti seperti itu. Ya.
Nah, itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu di perjalanan ini menuju ke Mina, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang ibunya. Ya, yang ibunya itu masih ada, tapi beliau sudah sangat uzur sehingga tidak bisa menunaikan ibadah haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi ajuzun kabira, wa in hamaltuha lam tastamsik, wa in rabattuha khashitu an aqtulaha. Ya Rasulullah, ibuku sudah sangat tua renta. Beliau tidak akan mungkin naik di atas kendaraan, pasti dia jatuh. Kalau saya naikkan kuda atau onta, pasti jatuh. Kalau aku ikat di atas kuda atau onta itu supaya bisa ikut menunaikan ibadah haji, saya takut akan mencederai beliau, bahkan bisa jadi membunuhnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada orang tersebut, "Ara'aita law kana ala ummika dainun akunta qadhihi?" Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang? Apakah kamu akan membayarnya? Maka dijawab oleh orang tersebut, "Na'am." Faqala Rasulullah SAW, "Fahujja an ummik." Maka hajilah, tunaikan ibadah haji ya untuk ibumu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih. Di sini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bahwa badal haji itu masyru', sesuatu yang disyariatkan dan boleh. Ya, sesuatu yang disyariatkan dan boleh, dan disyaratkan oleh para ulama bahwa yang melakukan badal haji adalah orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Dan badal haji itu bukan untuk orang yang sudah wafat saja. Bukan hanya untuk orang yang sudah wafat saja. Sebagaimana di dalam hadis ini, ibunya masih hidup, tapi sudah tidak sanggup lagi untuk menunaikan ibadah haji karena sudah terlalu uzur. Ya, nah ini wallahu a'lam bishawab. Ini bisa menjadi sebuah solusi bagi jamaah haji kita yang sangat tua-tua dan sudah sangat renta. Ya, kalau mereka, ini harusnya regulasi yang ditentukan oleh pemerintah kita untuk meminimalisir kematian jamaah haji ketika menunaikan ibadah haji yang memang sangat melelahkan, ya, yang memang sangat melelahkan, adalah dengan memberikan suatu kebijakan ketika pada usia sekian dengan standar kesehatan yang seperti ini, ya bukan dilihat dari usianya, karena terkadang seseorang itu usianya 85, 90 tahun bahkan, tapi bisa ngangkat dumbbell, ya Masya Allah, tabarakallah, karena dia olahragawan dari muda misalnya. Ada lagi yang usianya 50 tahun sudah harus pakai tongkat atau kursi roda. Ini terjadi pada sebagian orang. Ya. Nah, artinya dengan kondisi kesehatan tertentu, usia tertentu, ya beberapa variabel yang mungkin ditentukan oleh pemerintah untuk memberikan peluang kepada kerabatnya membadalkan orang tersebut, ya memberikan peluang kepada kerabatnya, anaknya terutama, ya kalau masih ada pasangannya yang masih sehat walafiat atau anaknya, ya itu diprioritaskan untuk membadalkan haji bagi orang tua mereka yang sudah sangat tua. Nah, dengan demikian insya Allah akan memberikan kemaslahatan bagi jamaah haji tersebut, ya memberikan kemaslahatan bagi jamaah haji, yaitu dengan meminimalisir jatuhnya korban, ya para jamaah haji yang meninggal dunia, karena sebagaimana kita melihat, kita menyimak bahwa begitu banyak jamaah haji kita itu sudah sangat tua-tua, sudah sangat uzur sekali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua, karena momen ini mendekati momen menunaikan ibadah haji, dan subhanallah mulai ada keberangkatan untuk berangkat ke sana, walaupun masih sejumlah petugas yang berangkat ke tanah suci Mekah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tanah suci Mekah dan Madinah, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga perjalanan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia yang menunaikan ibadah haji, diberikan keamanan kepada mereka dari berangkat sampai mereka pulang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan antum, memudahkan anak, memudahkan kita semuanya untuk bisa datang melangkah untuk ke Baitullahil Haram, ya untuk ke tanah suci Mekah beribadah kepada Allah, terutama untuk menunaikan ibadah haji.
bayarnya bersama. Nyaba. Sifakat iman yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan, sebagaimana antum mengetahui, sebagaimana contoh-contoh yang telah Anda sampaikan pada riwayat-riwayat sebelumnya, beliau selalu menekankan untuk berjalan dengan santai, tidak tergesa-gesa, tidak boleh sampai berlari. Beliau mengingatkan itu berkali-kali kepada para sahabatnya, selalu seperti itu. Namun, ketika sampai di Wadi Muhassir, beliau memukul, mencambuk ontanya untuk jalan lebih cepat. Ini subhanallah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Untuk perhatikan ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum begitu jelinya memperhatikan sikap, gerak-gerik dan perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau mempercepat kendaraannya di satu titik tertentu, daerah tertentu, oh ini kecepatan beliau ini lebih kencang daripada sebelumnya nih, ya. Bahkan belum tentu antum kita satu dengan yang lainnya ketika berjalan berombongan, kita bisa menyadari bahwa sebagian dari kita itu mempercepat perjalanannya ketimbang yang lainnya pada area-area atau daerah-daerah tertentu. Tapi antum lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memperhatikan ketika sampai di lembah Wadi Muhassir, kok Nabi SAW mencambuk ontanya dan mempercepat perjalanannya, ya. Dan ini pun dibahas oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan, ya, beliau mengatakan bahwa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melewati daerah di mana di daerah itu pernah turun azab Allah kepada musuh-musuhnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat perjalanannya. Ya, dan ada apa dengan Wadi Muhassir? Ya, ada apa dengan Wadi Muhassir? Wadi Muhassir adalah tempat berhentinya onta-onta Abraha, gajah-gajahnya Abraha ketika sebelum menyerbu ke kota Mekah. Itu berhentinya di tempat ini, namanya Wadi Muhassir. Ya, kenapa disebut Wadi Muhassir? Karena onta-onta itu stop, berhenti. Onta lagi, gajah. Ya, gajah-gajah itu berhenti di sana. Ya, gajah-gajah itu tidak melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke kota Mekah. Ya, gajah-gajah itu stop, berhenti di sana dan tidak melanjutkan. Dan disitulah Allah mengirim tayran ababil, burung yang menghujani mereka dengan batu dari sijil. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Hijr, ya, perkampungannya kaum Samud, ya, demikian pula ketika melewati tempat itu beliau mempergegas, ya, mempercepat langkahnya dan memerintahkan kepada para sahabatnya, ya, dan kemudian beliau mengencangkan pakaiannya dan bergegas untuk berjalan. Ini di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, di zaman kita saat ini, Allahul musta'an, malah tempat-tempat turunnya azab malah menjadi tempat-tempat wisata. Ya, tempat yang pernah diturunkan azab itu menjadi destinasi wisata, hiburan bagi sebagian orang. Mereka tidak menyadari bahwa tempat itu pernah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi sejumlah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menurunkan azab kepada kaum itu masih di sana. Ya. Wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Dan juga ikhwatal iman, antum melihat, ya, sejumlah peradaban yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyisakan perkotaan, meninggalkan daerah-daerah yang tersisa puing-puing bangunan dan yang semisalnya. Kita melihat bahwa daerah itu, tempat-tempat tersebut, walaupun di tempat yang cukup keren secara lokasi, misalnya cuaca dan daerahnya cukup bagus, luar biasa. Namun kenyataannya tempat-tempat itu tidak lagi ditempati seperti sebelumnya. Ya, tidak lagi ditempati seperti sebelumnya.
Wallahu a'lam bishawab. Anak sendiri tidak tahu atau belum memahami, belum mencoba mencari dan meneliti apa sebabnya. Ya, setelah tempat-tempat itu dihancurkan atau hancur atau sudah binasa dan masih menyisakan sejumlah peradaban yang cukup keren, tapi kenapa kok tidak ada lagi yang mencoba untuk membangun kembali peradaban di sana? Ya, namun kalau kembali kepada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, memang tempat-tempat yang seperti itu tempat pernah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala di sana karena kemaksiatan masyarakatnya dan penduduknya. Kita dianjurkan untuk mempercepat langkah kita dan tidak bersantai-santai di tempat yang seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat langkahnya di Wadi Muhassir ini, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, "Alaikum bihasal khadfi alladhi yurma bihil jamrah." Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian mengambil batu-batu kecil, ya, seukuran kacang tadi yang dipakai untuk melempar jumrah. Ya, setelah para sahabat diperintahkan untuk mengambil batu di sana, dan itu ya perjalanan menuju Mina, ya. Di sini Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk berjalan dengan santai, tidak terlalu bergesa-gesa. Dan kemudian beliau mengingatkan, "Lita'khud ummati man sakaha, fa inni la adri la'alli la alqahum ba'da 'amihim hadza." Kata Nabi SAW, hendaklah umatku mengambil cara manasik ibadahnya dariku, kata Nabi SAW. Karena aku tidak tahu, mungkin aku tidak akan menemui mereka setelah tahun ini, kata Nabi SAW. Itu beliau sampaikan seperti itu. Setelah itu Nabi SAW menempuh jalur tengah yang menuju ke tempat lempar jumrah. Beliau di sepanjang perjalanan ini mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu beliau terus bertalbiyah sampai ke tempat lempar jumrah. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. Kata Ibn Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Usamah bin Zaid dari Arafah menuju Muzdalifah. Bagaimana kita telah lewat pembahasannya, ya. Ketika dari wukuf Arafah menuju Muzdalifah, yang dibonceng oleh Nabi adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu. Dari Muzdalifah menuju Mina, yang dibonceng oleh Nabi SAW adalah Al-Fadl Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, kedua-duanya menyampaikan kepada aku bahwa sepanjang perjalanan ini, ya, bahwa sepanjang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian ketika dari Muzdalifah ke Mina, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus bertalbiyah sampai waktunya melempar jumrah. Jadi ucapan labbaik Allahumma labbaik terus disuarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika saatnya melempar jumrah. Ketika Nabi SAW sampai di tempat pelemparan jumrah, yaitu di Jumratul Aqabah, jumrah yang paling besar, ya, beliau berada di bagian dataran rendah di lembah itu, Ka'bah di sisi kirinya, ya, Mina di sisi kanannya. Beliau menghadap ke jumrah, ya, beliau tetap di atas kendaraannya. Beliau bersama Bilal dan Usamah radhiyallahu anhu. Ya, salah seorang di antara dua sahabat ini, satu memegang pelana ontanya, salah satu lagi memayungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memayungi Nabi dari atas, ya, dengan pakaiannya, ya, dengan kain, ya, memayungi Nabi SAW, karena waktu itu sudah terik matahari, ya, sudah terik matahari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah, ya, dengan 7 lempar, yang setiap lemparan beliau mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap lemparan bertakbir. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian mengambil cara manasik kalian dari, ya, ambillah cara manasik itu dari Nabi Muhammad SAW. Ikutilah cara manasik, cara haji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena aku tidak tahu, mungkin aku tidak akan haji lagi setelah haji ini. Ya, setelah ini aku tidak akan haji lagi. Ini berulang-ulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan isyarat, ya, bahwa beliau akan meninggal dunia. Sallallahu ala nabiyina. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, juga At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Qudamah Ibn Abdullah Al-Amiri radhiyallahu an, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nahri yarmil jamrata 'ala naqatihi la darbun wala tardun wala tardun wala ilaika. Beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, beliau melakukan pelemparan jumrah. Dengan melempar jumrah itu di atas kendaraan beliau, ya. Tidak ada yang dipukul, tidak ada yang digeser untuk menyuruh agar disuruh minggir. Ya, minggir. Nabi Muhammad SAW mau lewat, tidak ada yang dibegitukan. Ya, tidak ada ke sana kemari, di sana minggir. Ya, jalan ya haj, nggak ada seperti itu. Ya, Nabi SAW berbaur dengan kaum muslimin yang lainnya. Di atas ontanya beliau melempar jumrah supaya apa? Apa hikmahnya beliau melempar jumrah di atas ontanya? Tujuan utamanya adalah supaya kaum muslimin melihat, ya, kaum muslimin melihat bagaimana Nabi SAW melempar jumrah tersebut, supaya dilihat oleh umat Islam secara keseluruhan. Dengan beliau melempar jumrah di atas onta seperti ini, dilihat oleh seluruh umat Islam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, jika antum menunaikan haji saat ini, antum tidak butuh untuk dipayungi, ya, karena tempat pelemparan jumrah itu sudah tertutup dengan luar biasa, ya, tidak akan terkena terik matahari di sana. Bahkan sekarang kalau tidak salah, sekarang ini sudah 5 lantai, ya, tempat pelemparan jumrah itu bukan selantai lagi, 5 lantai dengan eskalatornya, dengan satu jalur masuk dan jalur keluar, jadi tidak ada lagi benturan jamaah haji satu dengan yang lainnya. Belum lagi pembagian makan dan minum sepanjang jalan yang antum akan dapatkan, ya, setiap jalan itu. Dan subhanallah, terutama bagi jamaah haji yang VVIP atau VIP, malah mereka subhanallah, ya, tempat mabit mereka di Mina untuk lempar jumrah ini begitu dekatnya, ya. Ana pernah sekali waktu mengawal para jamaah haji yang dengan yang seperti itu, ya, dengan VIP, dengan rombongan jamaah haji yang VIP ini, mereka sudah sangat prepare-nya, ya, dengan memakai sunblocknya, dengan pakai kacamata hitamnya, dengan payungnya, dengan macam-macamnya, ya. Ternyata mereka jalan tidak jauh, ya, mereka jalan paling jauh mungkin 100 atau 150 meter udah sampai ke tempat pelemparan jumrah, masuk, naik eskalator, lempar jumrah, turun lagi, ya, dan balik lagi ke tenda, ya, itu sih tenda 140, 141, ya, itu adalah tenda-tenda VVIP yang ada di Mina, yang itu seringkali diperebutkan oleh para jamaah haji terutama dari Indonesia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika pelemparan jumrah ini biasa, ya, kaum muslimin berbondong-bondong untuk berebut untuk lempar jumrah, ya, mereka berdesak-desakan satu dengan yang lainnya. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada mereka supaya perlahan-lahan, supaya tidak tergesa-gesa, tidak berdesak-desakan, tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, demikian pula Abu Dawud dalam sunannya, dengan sanad yang hasan dari Ummu Jundub Al-Azdiyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan, Ummu Jundub radhiyallahu anha mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmi jamratal aqabah min batnil wadi yauman nahr wa huwa yaqulu ya ayyuhan nas la yaqtul ba'dukum ba'dha wa la yusibu ba'dukum
fa idza ramaitumul jamrata farmuha bimithli hasal khalq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata Ummu Jundub radhiyallahu anha. Apa yang sini kata? Ya, beliau mengatakan saya melihat Rasulullah SAW melempar jumrah Aqabah ya di Batnil Wadi pada hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan hewan kurban ya di hari itu. Dan beliau SAW bersabda, wahai manusia, janganlah kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Jangan sampai satu dengan yang lainnya saling menyakiti. Jika kalian melempar jumrah, maka lemparlah dengan seukuran kacang, ya, seukuran yang kecil. Di sini sudah jauh-jauh hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah ini dengan hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Tidak boleh dengan sikap berlebih, tidak boleh dengan sikap hulu berlebih, sampai apalagi menyakiti sesama umat Islam. Yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, bahkan sampai hari ini, nasallallahu salamata wal afiyah, sebagian umat Islam hanya karena mengejar yang sunnah, mereka tidak peduli, dan dengan itu mereka menyakiti, ya, mereka menyakiti seorang muslim dengan muslim yang lainnya, bahkan ketika mencium hajar aswad. Ya, mereka menyakiti sesama muslim bahkan untuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Bahkan ada salah seorang teman anak yang pernah anak diskusi dengan beliaunya di acara podcast yang anak bina, yaitu Cari Umrah. Beliau menceritakan bagaimana beliau melihat seorang jamaah haji yang karena terpental begitu kerasnya, terlempar dari keinginan untuk mencium hajar aswad, sampai terbentur kepalanya dan meninggal di depan Ka'bah, ya, sampai meninggal di depan Ka'bah. Allahu Akbar. Ini beliau sampai melihat darah berserakan di sana untuk melaksanakan ibadah sunnah. Ikhwatal iman, ini jauh dari nilai-nilai dinul Islam, nilai-nilai ajaran Islam. Bagaimana seseorang melakukan perbuatan zalim untuk melaksanakan ibadah yang dia maksudkan untuk meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kejahilan, ini adalah kebodohan. Lebih baik antum seumur hidup tidak pernah mencium hajar aswad, ketimbang antum ketika harus menciumnya, antum harus berbuat zalim kepada muslim yang lainnya. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina, ya, ketika sudah matahari sudah sangat meninggi, beliau berdiri di atas ontanya di antara jumrah ini, ya, dan Ali bin Abu Thalib yang artinya mengeraskan suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara umat manusia yang ada pada saat itu, ada yang berdiri, ada yang duduk, ya, untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya. Sejumlah konten khutbah itu beliau mengulang dari apa yang beliau sampaikan ketika wukuf di Arafah, ya. Dan itu disampaikan oleh Nabi, diulang lagi karena banyaknya umat kaum muslimin yang berkumpul di saat itu di sekitar Nabi Muhammad SAW. Di dalam hal ini, Nabi SAW mempertegas terkait dengan haramnya zina, haramnya harta, mengambil harta sesama umat Islam, haramnya menyakiti, mendzalimi kehormatan harga diri sesama muslim, ya, juga menjelaskan tentang kemuliaan hari itu, yaitu hari Idul Adha, menjelaskan tentang kemuliaan kota Mekah dan seluruh negeri kaum melebihi negeri-negeri yang lainnya. Dan juga di antara apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada hari itu, beliau mengatakan, ala inna zamana qad istadraka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran
minha arba'atun hurum, thuluthun mutawaliyatun dhul qa'dati wa dhul hijjati wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa waktu itu berputar sebagaimana sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, yang diantaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan juga di bulan Rajab yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Setelah itu Nabi SAW bersabda, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Maka kami pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW diam. Sampai Nabi SAW, sampai kami mengira bahwa Nabi Muhammad SAW akan merubah nama hari itu dengan nama yang lain. Ya, seakan-akan ini diamnya Nabi seakan-akan mau memberi nama yang berbeda untuk nama yang diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Alaysa yauman nahar?" Bukankah hari ini adalah hari nahar, hari penyembelihan hewan kurban, atau Idul Adha bahasa kita? Maka kemudian kami pun menjawab, "Bala." Benar ya Rasulullah. Setelah itu Nabi SAW bersabda lagi, "Ayu syahrin hadza?" Bulan apa ini? Maka kami pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan beliau berdiam diri. Di sana beliau berdiam sejenak. Seakan-akan kami mengira beliau akan mengganti nama bulan itu dengan nama yang berbeda. Ya. Setelah itu beliau bersabda, "Alaisa Dzulhijjah? Bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah?" Qulna bala. Benar ya Rasulullah. Maka di situ Nabi SAW pun bertanya lagi, "Ayyu baladin hadza?" Negeri apa ini? Apa nama negeri ini? Tempat ini apa namanya? Ya, kami pun mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau pun diam sejenak, seakan-akan beliau akan mengganti nama itu dengan nama yang lain. Alaisatil baldah? Bukankah ini adalah kota Mekah? Ya, bagian dari kota Mekah. Qulna bala, benar ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Ala fala tarji'u ba'di kuffaran aw dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin. Ala liyuballigha asyahidul ghaiba fala'alla ba'dha man yuballighuhu yakunu aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Ala hal ballaght?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian adalah haram di antara kalian satu dengan yang lainnya, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Dan kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian dan akan mempertanyakan amal perbuatan kalian. Ketahuilah saudara, ketahuilah wahai umat Islam, janganlah kalian nanti setelah aku pergi, kalian menjadi orang-orang kafir atau tersesat yang saling bunuh satu dengan yang lainnya. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa perbuatan saling membunuh satu dengan yang lainnya sesama muslim adalah kekufuran dan kesesatan. Hendaklah yang hadir di sini menyampaikan apa yang aku sampaikan kepada yang tidak hadir. Karena mungkin yang tidak hadir yang mendengarkan apa yang aku sampaikan lebih paham ketimbang orang yang mendengarnya secara langsung. Bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Dan kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Ala innama hunna arba' la tusyriku billahi syai'a wa la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq wa la taznu wa la tasriqu." Ketahuilah ada 4 pesan yang aku tekankan kepada kalian. Jangan berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Jangan membunuh nyawa seseorang, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan cara yang benar. Jangan berbuat zina. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Ini diingatkan oleh Nabi dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ala wa inni faratukum 'alal haudi anzurukum wa inni mukathirun bikumul umam fala tusawwidu wajhi. Ala wa qad ra'aytumuni wa sami'tum minni wa satus'aluna 'anni faman kadhiba 'alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ala wa inni mustanqidhun rijalan wa mustanqadhun minni akharun fa'aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku akan pergi mendahului kalian menuju telagaku, menuju Sirat, menuju telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Dan aku melihat kepada kalian. Aku berharap umatku adalah umat yang terbanyak. Aku berharap kalian, wahai umatku, adalah umat yang terbanyak. Jangan coreng wajahku, kata Nabi. Jangan coreng wajahku. Dan ketahuilah, kalian telah melihatku. Kalian telah mendengarku. Dan kalian akan ditanya tentang aku. Barang siapa yang berbohong atas namaku, silahkan dia memesan tempat duduknya di neraka. Ketahuilah, aku nantinya akan menyelamatkan sebagian orang ya, dengan syafaat beliau. Dan ada sebagian orang yang ditarik dariku, yang ingin aku selamatkan. Aku akan tarik dia untuk minum dari telagaku. Tapi orang-orang ini dijauhkan dariku. Ya, orang-orang itu diusir dariku. Aku sampaikan, ya Rabb, wahai Tuhanku, ini sahabat-sahabatku, orang-orang dekatku, umatku. Kemudian dijawab kepadaku, kamu tidak tahu apa yang dia perbuat sesudahmu. Apa yang mereka perbuat sesudahmu. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, "Ala la yajni janin illa ala nafsih, wa la yajni walidun ala waladihi, wa la mauludun ala walidihi. Ala inna syaitana qad ayisa an yu'bada fi baladikum hadha abadan. Walakin satakunu lahu ta'atun fi ba'di ma ta'taqiruna min a'malikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai umat Islam, janganlah salah seorang di antara kalian, tidaklah salah seorang di antara kalian berbuat suatu kejahatan yang pasti adalah kejahatan itu akan kembali konsekuensinya kepada yang berbuat. Janganlah seorang ayah atau orang tua berbuat jahat kepada anaknya. Dan tidak pula anak jangan sampai berbuat jahat kepada orang tuanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah di negeri ini selama-lamanya. Namun akan ada sebagian dari kalian taat kepada syaitan di dalam sebagian perbuatan dosa yang kalian remehkan. Kalian akan taat kepada syaitan terkait dengan sebagian dosa yang kalian remehkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan lagi, "U'budu rabbakum, wasallu khamsakum, wasumu syahrakum, wa addu zakata amwalikum, wa ati'u dha amrikum, tadkhulu jannata rabbikum." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sembahlah Rabb kalian, sembahlah Tuhan kalian. Dalam riwayat yang lain, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya tegakkan tauhid, jangan berbuat syirik. Salatlah lima waktu kalian, jagalah salat 5 waktu kalian. Jagalah puasa Ramadan kalian. Keluarkanlah zakat harta kalian. Taatilah pemimpin kalian. Maka kalian akan memasuki surga Tuhan kalian. Kalian akan masuk ke dalam surga. Hadis ini riwayat Imam Ahmad di dalam Musnadnya At-Tirmidzi, ya, dan dengan derajat yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim.
Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan khutbahnya selanjutnya. Beliau menyampaikan, Nadarallahu mra'an. Sofia, tak boleh. Nadarallahu mra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamil fiqhin ghairi faqihin wa rubba hamil fiqhin ila. Tak boleh. Farubba hamil fiqhin laisa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Thalathun la yaghillu alaihinna qalbun mu'min. Qalbu mu'min ikhlasul amali lillah wan nasihatu liwulatil muslimin wa luzumu jama'atihim wa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku dan kemudian menyampaikannya. Ini keutamaan menyampaikan hadis Nabi SAW yang sahih. Dan mungkin jadi, kata Nabi SAW, seseorang membawa ilmu padahal dianya tidak berilmu. Dan bisa jadi seseorang membawa suatu ilmu kepada yang lebih berilmu darinya. Ada 3 hal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 hal yang akan membersihkan hati seorang mukmin. Ketika seorang mukmin memiliki hal ini, maka bersihlah hatinya, yaitu mengikhlaskan amal karena Allah. Ikhlas amal karena Allah. Kemudian bersikap tulus terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, tidak ada tendensi dan ambisi tertentu yang bersifat duniawi, murni tulus taat karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga persatuan umat Islam. Ya, karena doa mereka selalu meliputi sesama mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan di dalam khutbah ini agar kaum muslimin taat kepada pemimpin mereka. Ya, bagi pemimpin mereka yang memimpin mereka dengan kitabullah, walaupun yang memimpin adalah seorang yang budak keriting, ya, budak yang rambutnya keriting. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka manasiknya, cara manasik haji ini, dan kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan, ya, kepada yang lainnya. Sehingga Abdurrahman bin Mu'adz At-Taimi radhiyallahu anhu menyampaikan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bimina fa futihat asma'una hatta kunna nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina fa tafiqa yu'allimuhum manasikahum. Ya, kata Abdurrahman bin Mu'adz At-Taimi, Nabi SAW berkhutbah kepada kami ketika kami di Mina, telinga-telinga kami dibuka sehingga kami mendengar apa yang beliau sampaikan, walaupun kami di tempat-tempat kami yang cukup jauh, ya, cukup jauh dari posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami cara manasik haji kami. Dan di saat itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ucapan pamit kepada kaum muslimin. Beliau ucapan perpisahan beliau sampaikan di sana. Dan ketika beliau berpamitan dari para sahabat, dari kaum muslimin yang ada, disitulah mereka mengatakan, hadhihi hajjatul wada. Inilah haji perpisahan. Inilah haji perpisahan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan muhajirin dan ansar di tempatnya sendiri-sendiri untuk mabit di Mina. Nabi SAW menyampaikan, liyanzilil muhajiruna hahuna. Beliau menunjuk ke arah sisi kanan kiblat, hendaklah kaum muhajirin mabitnya di sebelah sini. Wal ansar wahahuna. Ansar di sebelah sini, menunjuk ke sisi kiri kiblat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, liyanzilin nasa haulahum. Hendaklah manusia yang lainnya di luar muhajirin dan ansar, mereka mengambil tempat di sekitar mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau bertempat di sisi kiri tempatnya imam ketika sholat di Mina.
Kemudian ketika ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau mau dibuatkan tempat berteduh untuk itu, beliau tidak mau. Ya, beliau tidak mau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah khutbah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mina, dan masih berlanjut. Ya, perjalanan haji ini masih berlanjut karena kita akan melihat sejumlah amalan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 10 Zulhijjah ini. Ya, karena ada sejumlah amalan lagi yang masih beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan lakukan di samping setelah melempar jumrah. Ya, di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan menyembelih hadyunya, ya, dan setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tawaf ifadah, yang itu dilakukan semuanya di tanggal 10 Zulhijjah. Dan ikhwatal iman, insyaallah kelengkapan kisah tentang hal ini kita akan membahasnya pada kajian yang akan datang, yaitu amalan haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10 Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustazuna, Masya Allah pesan ataupun juga nasihat khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad SAW. Andai semua kaum muslimin mengetahui hal itu, maka insya Allah tidak akan ada lagi kebencian, perpecahan, apalagi hasad di antara sesama muslim. Nauzubillah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Dari kisah tersebut kita mendapatkan nasihat-nasihat yang sangat berharga sekali, terlebih untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah di di apa namanya di abad-abad ini ya, yang sering terjadi perpecahan antara sesama Muslim. Baik, Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita sudah memasuki sesi 2 ini, sesi tanya jawab. Masya Allah, di sini sejak tadi pertengahan kajian sudah ada yang menyampaikan pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini. Yang pertama, ini pertanyaan dari salah satu jamaah ikhwan. Eh, Mohon maaf Ustadz, ini pertanyaannya di luar tema, namun mohon nasihatnya atas eh, pertanyaan atau kondisi problem beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu Ustadz dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Eh, Saat ini Ana memiliki KPR riba dengan tenor 15 tahun. Sekarang sudah masuk tahun ke-12 dan kondisi sudah Ya. flat rate hingga pelunasan. Suatu waktu Ana Hmm. cerita kondisi itu pada rekan kerja. Masya Allah, semoga Allah menjaga dan memberkahi beliau dan keluarganya. Hmm. Beliau menawarkan untuk meminjamkan tabungan yang sebenarnya dipersiapkan untuk biaya kuliah anaknya. Dalam kurung Hmm. saat ini masih kelas 1 SMP. Agar Ana bisa melunasi sisa hutang riba tersebut. Tabungan beliau berupa emas dan beliau menyampaikan bahwa pengembaliannya bisa dicicil dalam bentuk emas juga. Dalam kurung Hmm. misalnya sekian gram per bulan. Skenario yang terpikir oleh Ana adalah emas pinjaman tersebut akan dijual untuk melunasi KPR di bank, lalu Ana mencicil pengembaliannya kepada beliau dalam bentuk emas. Yang ingin Anda tanyakan, dalam kondisi seperti ini, mana yang lebih utama menurut Ustadz? Yang pertama, apakah Anda menerima tawaran tersebut agar bisa segera keluar dari riba? Yang kedua, atau Anda tetap melanjutkan pelunasan KPR di bank sampai dengan selesai? Mohon nasihat terbaik dari Ustadz agar Anda bisa mengambil keputusan yang paling baik. Jazakumullahu khairan. Demikian Ustadz pertanyaannya. Wa jazakumullahu khairan. Pilihan yang berat, wallah alam bisawab. Ana belum bisa menjawab pertanyaan itu. Wallah alam bisawab. Ana mencoba melihat masing-masing memiliki sisi kemaslahatan dan ada madaratnya sendiri-sendiri, ada maslahatnya dan ada madaratnya. Ana tidak bisa memberikan jawaban mana yang lebih baik dipilih antara ini dan itu. Mungkin antum bisa tanyakan kepada ustadz yang lainnya seperti Ustadz Irwandi hafizahullah atau ustadz yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, Untuk selanjutnya pertanyaan dari jamaah akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. salam. Untuk titip tanya ya, daerah kaum Samud itu sangat luas sampai Bas
sampai batas manakah kita tidak boleh, tidak diperbolehkan berleha-leha di sana, mengingat sekarang daerah itu sudah dibuat resort oleh pemerintah Yahudi, oleh pemerintah Saudi. Mohon pencerahannya ya Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Yang Ana pahami dari penjelasan sebagian yang berkompeten menjelaskan tentang hal ini, tentang Madain Saleh dan Al-Ula, ya, kalau konteksnya yang dimaksud adalah Al-Ula, Madain Saleh dan Al-Ula itu masih berjarak kurang lebih 30 kilometer. Ya, kalau bicara jarak kurang lebih 30 kilometer, ya ini lupa 13 atau 30, 13 atau 30 kilometer. Ya, antara ya belasan kilo lah gitu ya, antara jarak satu yang disebut dengan Madain Saleh dengan Al-Ula yang menjadi tempat destinasi wisata baru yang dibuat oleh pemerintah Saudi Arabia. Wallahu a'lam bishawab, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ana pribadi tidak menyukai Al-Ula sama sekali, tidak menyukai. Bahkan berulang-ulang sejumlah travel mengajak anak umroh dengan, ayo Ustaz, kita ada paket Al-Ulanya. Anak katakan mau ngapain ke sana? Ya, untuk apa? Perjalanan yang menurut informasi katanya 6 jam dari kota Madinah, ya, 6 jam, pulang pergi artinya 12 jam. Allah alam, kalau benar seperti itu, meninggalkan tanah suci kota Madinah dengan segala aktivitas ibadahnya, sholat 5 waktu yang tertinggal, yang ditinggalkan di Masjidil Nabawi, untuk ke tempat destinasi wisata yang di sana, setahu kita, sejumlah konten juga men-share hal itu, yaitu tempat sejumlah hal-hal yang cukup bebas terbuka di sana. Ya, orang-orang yang tidak berhijab secara syar'i, dan Allah alam tidak tahu seperti apa yang ditawarkan di Al-Ula. Tapi wallahu a'lam bishawab, seringkali ketika ana membimbing umroh, ana sampaikan kepada travel bahwa ana tidak mau mengikut. Kalau ada paket itu ana tidak mau. Ana maunya adalah paket daurah supaya kaum muslimin atau jamaah yang umroh bareng itu tidak kelewat momen ibadah mereka di Masjid Nabawi atau duduk di majelis ilmu. Ya, duduk di majelis ilmu mengkaji satu risalah atau satu tema atau materi tertentu, ya, itu akan jauh lebih berkah di kota suci Madinah ketimbang kita meninggalkan kota suci Madinah untuk cuman pelesiran melihat batu-batuan dan padang-padang pasir yang tidak memberikan muatan atau nilai ibadah sama sekali. Tapi penjelasan sejumlah orang yang cukup berkompeten tentang Al-Ula, mereka mengatakan bahwa tempat ini masih terpaut sekian belas kilometer, ya, dari Madain Saleh yang menjadi perkampungannya kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya, pertanyaan masih disampaikan melalui chatbox di Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semoga Allah selalu menjaga Pak Ustadz dan keluarga, panitia Ya, Mobil Mengaji, dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin, ya rabbal alamin. Eh, amin ya. Bagaimana hukumnya jika seorang seorang sepuh usia 85 tahunan yang sudah banyak lupa, bahkan lupa anak cucunya sendiri. Betul-betul sudah Hmm, seperti anak kecil. Lalu kalau oke. diingat sholat, beliau bilang nanti nanti terus. Kalau Ah, sholat lama bisa sampai 30 menit belum selesai selesai juga. Anaknya menyuruh ibunya tersebut untuk terus ingatkan ayahnya supaya sholat karena takut suul khotimah. Nah, ini sesuai dengan ucapan anaknya yang dan kondisi suaminya. Mohon jawaban dan hmm. nasihatnya ya Ustadz untuk prihatin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Mufikum barakallah. Ini pernah dialami oleh salah seorang kerabat anak, ya. Beliau, eh, ayah mereka ini mengalami stroke kalau nggak salah sampai 15 tahun. 15 tahun stroke dengan kesadaran yang timbul tenggelam, ya. Kesadaran yang mungkin eh, di bawah 40% mungkin, ya. Di bawah 40% kesadaran. Timbul tenggelam kesadaran. Apa yang dilakukan oleh keluarga ini?
untuk tetap mengarahkan ayah mereka ini untuk tetap sholat. Sampai akhirnya beliau pun wafat, rahimahullah. Mereka melakukan dengan merekam suara. Jadi masing-masing anaknya ada beberapa orang. Jadi ada anak yang misalnya yang pertama membuat rekaman bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam untuk sholat subuh. Ada yang membuat rekaman sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Yang rekaman sholat ini diperdengarkan kepada yang bersangkutan, kepada beliau, untuk mengikutinya walaupun dengan isyarat, karena beliau stroke. Ya, mengikutinya walaupun dengan isyarat. Jadi dengan bacaan yang pelan, Allahu Akbar. Kemudian karena beliau dalam kondisi sakit, maka doa iftitah itu bolehlah di skip karena itu adalah sunnah. Masuk kepada salah satu rukun yang lain, yaitu membaca Al-Fatihah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perlahan saja. Buat rekaman yang ringkas yang perlahan seperti ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ketika masuk waktu sholat, dengan headset misalnya, memanfaatkan teknologi itu untuk membimbing beliau bisa menjalankan sholat dan mengarahkannya sesuai dengan kapasitas konsentrasi yang ada. Kalau misalnya ketika beliau di dalam menjalankan itu, di tengah sholat, hilang, tertidur, atau yang lainnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang dia sanggup untuk memikul. Allah Baik, Ustaz Ridi, terima kasih atas nasihatnya. Semoga dapat dipahami oleh penanya dan mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran untuk mengurus ataupun juga apa namanya mengayomi orang tua yang sudah sepuh begitu, yang sudah banyak lupanya. Barakallahu fiik. Selanjutnya pertanyaan masih disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazi, mohon penjelasannya. Apabila kita punya satu rumah yang kamar-kamarnya dibuat kos-kosan, penyewanya boleh eh, penyewanya boleh siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Apakah ini diharamkan penghasilannya? Kemudian, apakah kehidupan dengan yang seperti ini akan menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya yang seperti itu disediakan, ya, menyediakan yang seperti itu, seharusnya menyediakan akses kos-kosan terutama bagi laki-laki. Kalau misalnya pemilik kos-kosan itu adalah seorang muslimah misalnya, ya, dia menjadi ibu kos-kosan itu misalnya, maka dia menyediakan akses yang di dalam rumah untuk yang wanita. Dan bagi laki-laki yang akan ngekos laki-laki misalnya, buatkan pintu akses dari luar misalnya. Jadi ruangan atau kamar yang paling depan yang bisa dibuatkan pintu dari depan dan tutup pintu yang dari dalam. Sehingga akses masuk yang ngekos laki ini beda dengan akses ngekos yang perempuan. Itu yang untuk mengantisipasi. Kemudian misalnya karena antum di rumah yang sama, ya manfaatkan itu menjadi suasana kondisi menghidupkan suasana dakwah dan ibadah di sana. Jadi ada syarat misalnya bahwa ada di ngekos di kos-kosan ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Di samping menjaga akidah, menjaga akhlak, ya, menjaga sikap dan perilaku. Ada momen dakwah misalnya. Momen dakwah sebagian yang saya pernah dengar dari sejumlah asatidzah di sejumlah kota pelajar seperti di Jogja misalnya, mereka menyediakan kos-kosan untuk mahasiswa, ya. Namun kos-kosan itu tidak cuma kos-kosan untuk mereka nginep saja, tapi di situ juga ada muatan-muatan dakwah. Mereka harus ikut kelas kajian, harus ikut pelajaran tahsin, pelajaran tahfidz Quran, tahsin Al-Quran. Bahkan dari situ terlahirlah atau muncullah sebagian dai dan sebagian ustadz yang antum mungkin mengenal sejumlah namanya, ya seperti Ustadz Firanda, Hafizahullah,
Ustaz Ami, Nur Bait, Hafizahullah, Ustaz Muflis Hafidra, Hafizahullah, yang mereka adalah latar belakang dari kalangan para mahasiswa yang mereka belajar di kampus-kampus mereka, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah bagi mereka, dan Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk mendalami agama dengan lebih mendalam lagi. Dan ini adalah sesuatu yang baik. Maka ketika antum, yang terbaik bagi seorang muslim adalah ketika memiliki gagasan atau suatu ide yang positif terkait tentang bisnis dan usaha, maka bagaimana antum menyematkan konten-konten akidah dan dakwah di dalam hal ini, ya, menyematkan juga program-program, agenda-agenda dakwah di dalam setiap program kerja yang antum lakukan, apapun bisnisnya, apapun usahanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya ini di masih di kolom chat ada pertanyaan dari jamaah akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah sikap kita di dalam keadaan perang yang terjadi saat ini antara Amerika dengan Iran, di mana kita mengetahui bahwa Iran itu adalah Syiah dan Amerika adalah negara kafir? Apakah Nah, kita boleh bersyukur dengan Iran yang sudah bisa melawan Amerika dan Israel? Apa yang boleh sebaiknya bersyukur. kita, ya, apakah kita boleh bersyukur dengan Iran Hmm. yang sudah bisa melawan Amerika dan Israel? Apa yang sebaiknya, sikap apa yang sebaiknya dan perasaan dalam hati kita yang kadang ada perasaan senang dan juga takut kalau nanti banyak manusia yang terbunuh karena perang. Jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz. Menjawab Atas khair barakallahu fiik. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ana sangat paham bahwa kondisi peperangan yang seperti ini, terjadi peperangan antara dua kubu yang dua-duanya adalah musuh Islam dan musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu yang satu adalah Yahudi, ya, dengan Amerikanya. Yang satu lagi adalah Syiah, yang mereka dua-duanya memiliki track record yang sangat signifikan untuk terbunuhnya jutaan kaum muslimin, Pak. Ya, bahkan sebelum, artinya di saat di satu sisi kita, mata kita lagi tertuju kepada Yahudi yang membunuh puluhan ribu saudara kita di Gaza, ya, di saat yang di sini, di satu sisi bahwa orang kaum Syiah Iran ini juga membunuh saudara kita yang cukup banyak, ya, di Suriah, ya, di Irak, ya, dan pengakuan mereka yang luar biasa terhadap hal ini. Mereka mengatakan itu semuanya bahwa Amerika itu bisa menggulingkan Saddam Hussein atas bantuan mereka, demikian pula menghadapi Taliban atas bantuan mereka, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ketika kita melihat yang seperti ini, ya, iman rahimani wa rahimahullah, maka kita perlu memahami kondisi ini berdasarkan ilmu, ya, dengan tidak bersikap hulu berlebihan atau bersikap yang akhirnya mengarahkan kepada sikap yang salah bagi seorang muslim di dalam menyikapi kondisi-kondisi yang semuanya kita memahami adalah di ranah yang abu-abu, ya, bahwa yang kita lihat adalah ranah politik, ranah militer, yang semua kebijakan-kebijakannya bukan peperangan yang berdasarkan agama. Masing-masing bukan karena untuk kepentingan agama, ya, tidak ada satupun yang merepresentasi dinullah atau agama Islam dalam, sama sekali tidak. Tapi ini adalah kepentingan yang hematnya kepentingan pribadi, hematnya adalah kepentingan yang sifatnya materialis duniawi, tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan yang sifatnya agama. Kemudian juga yang perlu dipahami, yang berikutnya, kita perlu bertanya, apakah setiap musuhnya Yahudi adalah di posisi yang benar? Ya, setiap kontra Yahudi sama dengan berada di dalam posisi yang benar. Apakah selalu seperti itu? Lawannya Yahudi adalah selalu benar? Ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Kalau jawabannya adalah iya, karena dia melawan Yahudi, dia membunuhi Yahudi, dia menghabisi Yahudi, maka posisinya adalah posisi yang benar,
maka Hitler pun bisa-bisa akan menempati tempat yang paling tinggi di dalam hal ini. Karena menurut klaimnya mereka, peristiwa Holocaust yang membunuh 6 juta Yahudi. 6 juta. Ya, 6 juta ini sudah layak untuk diberi gelar radhiyallahu anhu bagi Hitler. Kalau benar diklaim seperti itu, bahwa lawannya Yahudi sama dengan Islam. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Lawannya Yahudi bukan berarti selalu di posisi yang benar. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang benar-benar ranahnya adalah abu-abu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim yang wa'i, yang memiliki wawasan yang cukup luas, dia tidak akan melihatnya seperti warna hitam putih. Yang ini putih, yang itu hitam, atau sebaliknya. Karena yang abu-abu, maka kita putuskan pun dengan yang sama seperti itu. Bahwa di satu sisi sikap Iran ini ya tidak salah. Dalam hal apa? Dia membela diri atas bombardir dan serangan yang ditujukan kepada mereka, dan mereka mazlum di dalam konteks ini. Di dalam konteks ini, ya. Tapi apakah Iran adalah posisi yang benar? Kita katakan juga tidak. Ya, dia telah memiliki track record yang sangat jahat terhadap kaum muslimin di area di sekitar mereka. Negeri-negeri umat Islam yang dimasuki oleh Syiah pasti akan menjadi negeri yang hancur lebur dan berantakan. Pasti seperti Irak, Lebanon, Yaman, dan negeri-negeri yang di situ ada Yahudi, di situ ada Syiah, di situ ada kehancuran. Ya. Dan mereka ingin menebarkan kehancuran itu ke sekitar mereka. Negeri-negeri yang belum mereka kuasai. Maka mereka memanfaatkan semua potensi mereka, memanfaatkan semua pengaruh mereka untuk menyebarkan kerusakan itu ke sekitar. Ini harusnya dipahami dengan baik oleh setiap muslim, bahwa sesuatu yang ranahnya abu-abu ini jangan sampai kemudian antum terbawa oleh narasi pro ini. Aisyah. Ya, terpengaruh dengan narasi yang seperti itu, membuat seorang itu dengan gegabahnya mengatakan pro ini, kontra itu, bela ini, lawan itu. Kalau pro dengan ini artinya sama lawan dengan yang itu, ya, anti Iran artinya pro Yahudi. Ini narasi-narasi yang menyesatkan yang muncul di sebagian perdebatan, diskusi yang ada di kalangan sejumlah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ana sendiri melihat adalah seperti itu. Jadi beberapa, kalau Ana ringkas, ya, pertama, bahwa tidak semua lawannya Yahudi itu di posisi yang benar. Kedua, sesuatu yang sifatnya abu-abu jangan diputusi dengan hitam dan putih. Jangan diputusi dengan hitam dan putih. Tidak selalu lawannya Yahudi itu benar, dan tidak selalu juga bahwa misalnya posisi Iran itu di posisi yang benar, ya. Dan kita melihat bahwa di situ ada arsiran kebenaran pada titik ini, ada arsiran kesesatan pada sisi itu, dan pada sisi yang lainnya. Dan kita berharap semoga ini ya terjadinya pertempuran dari dua musuh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kemaslahatan dan kebaikan bagi kaum muslimin. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah Subhanahu wa taala mencukupi orang-orang beriman dengan munculnya peperangan dan pertikaian di antara mereka. Sebagaimana yang terjadi pada waktu peristiwa Al-Ahzab, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang dengan maha kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala melemahkan kekuatan orang-orang kafir yang begitu besarnya, yang mengepung kaum muslimin, sehingga umat Islam begitu terpojoknya, begitu terkucilnya, begitu lemahnya, begitu ketakutan dan terdasaknya. Namun ternyata dari hal yang dahsyat itu, peristiwa Ahzab yang mengepung kota Madinah, plus pengkhianatan Yahudi yang ada di dalam kota Madinah, menjadi titik balik kejayaan dan kemajuan Islam dan kaum muslimin. Itu yang kita harapkan. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan jawaban yang sangat bijak sekali dalam menyikapi kondisi apa namanya dunia pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan tidak mudah terjebak ataupun juga tertipu oleh propaganda-propaganda maupun juga wacana-wacana yang bisa melalaikan kita terhadap tugas kita sebagai seorang muslim. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini, rupanya Ustaz. Sebelum diakhiri kajian, mohon berkenan Ustaz menyampaikan nasihat penutup pada kajian malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Nah, Allah yang barik. Yang pertama, insya Allah
ikhwatal iman, materi kita adalah ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 10 Dzulhijjah, ya, pada ibadah pada waktu masih dalam rangkaian haji wada, ya, ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 10 Dzulhijjah. Itu yang akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Dan kita melihat ya ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah, bahwa ternyata ya ketika kita mau mengkaji satu tema fikih atau satu tema sir yang bersumber kepada rujukannya secara langsung, yaitu bersumber dari riwayat-riwayat. Kita kumpulkan riwayat-riwayat itu, kita kaji secara bersama, kita mengkaji secara mendalam dan mendetik, ya, maka kita akan melihat banyak hal yang berserakan, yang mungkin informasi-informasi yang kita pahami secara sekelumit, secuil, sepenggal, kemudian ini menjadi sebuah puzzle yang tertata dengan menjadi lebih baik, ya, terkait dengan pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkait dengan penetapan syariat tertentu dan yang lain sebagainya, bagaimana pesan-pesan itu berdampak kepada syariat yang lainnya, dan terus demikian. Maka begitu besarnya, pentingnya kita untuk mengkaji sirah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu memberikan kepada kita pembelajaran yang sangat lengkap terkait tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana syariat itu diturunkan, bagaimana ajaran itu diajarkan, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan manasik terkait dengan sholat, puasa, zakat, haji, manasik haji, semuanya beliau ajarkan secara detail dan terperinci. Beliau melakukan sebagai besar ibadahnya di atas onta, supaya 100.000 lebih jamaah yang ikut haji bersama beliau di saat itu menyaksikan secara langsung semua apa yang beliau. Hampir jarang atau hampir tidak pernah Nabi SAW turun dari ontanya pada saat ibadah haji wada ini. Apa pesan besarnya? Supaya kaum muslimin semua yang hadir pada saat itu menyaksikan semua perilaku dan gerak-gerik dan ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan antum, menjadikan ana, menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi SAW yang loyal dan setia kepada beliau. Semoga kita istiqamah di atas jalur Al-Quran dan As-Sunnah selama kita hidup, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga beliau, dan kita mengerai air minum dari telaga itu dari tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa berusir dan dipinggirkan oleh malaikat karena perubahan-perubahan yang menyebabkan sebagian mereka dari umat Muhammad SAW dipinggirkan dari telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ini kekuatan iman. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukur jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya, kemudian juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disuguhkan oleh penanya ataupun juga jemaah yang tadi bertanya, dan tentu saja nasihat kepada kami semua di penghujung kajian malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan itu semua menjadi pahala jariah bagi Ustaz serta seluruh keluarga Ustaz yang hadir pada malam ini. Barakallahu fikum. Dan demikianlah jemaah sekalian perjumpaan kita bersama Ustaz Zuna Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala di kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian-kajian yang akan datang bersama Bumiku Mengaji dengan tema-tema yang beragam serta asatizah yang beragam pula insya Allah. Demikian akhir kalam dari Guru Bumiku Mengaji yang eh, bertugas pada malam hari ini. Mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan yang telah dilakukan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua atas segala kekhilafan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah SWT menumbuhkan dalam hati kita, dalam ingatan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dapat bisa kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Kita buka saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selamat Waalaikumsalam. istirahat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.